foto anak saya diedit dan ada foto saya di situ dia pajang. Nah, jadi ini korban ya, korban dia nggak tahu bahwa itu pinjaman online yang ilegal. Kemudian mungkin dia gagal bayar saat ini dan akhirnya cara menagihnya debt collectornya seperti ini, semacam ancaman kayak gitu ya. Bahkan sudah mau diedit jadi foto porno. Jadi ini bukan bagian dari proses tracing lagi nih. Ini sebetulnya sudah pembunuhan mental dan pembunuhan karakter yang berlebihan ya, apa namanya, biadab kalau saya nyebutnya ini. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, tetap semangat. Terutama untuk teman-teman yang hari ini sedang bekerja dan masih terlilit hutang pinjol ya, atau bank konvensional. Tapi untuk tema kali ini memang adalah memberikan atau sharing atau bagi solusi untuk teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, dan juga rekan-rekan yang tergabung dalam channel saya, follower saya, dan semuanya. Supaya kita bisa, apa namanya ya, bermanfaat dan bisa menaikkan kualitas keuangan kita. Dan segera keluar dari jeratan hutang. Bismillah, seperti itu ya. Kalau ini nanti dianggap bermanfaat, silakan kalian bantu share supaya teman-teman yang lain juga bisa teredukasi. Ada pertanyaan yang cukup menarik tadi, diantaranya adalah ada salah satunya itu, kalau misalnya tidak saya respon, di silent untuk tetap menjaga mental saya, tapi kalau WA kata-katanya masih sopan, saya respon bang, selebihnya diarsipkan, saya subscriber baru, ditunggu videonya. Baik, nanti ini nanti akan saya bahas juga. Ini yang aku sendiri miris gitu ya. Bang, saya pinjol ilegal. Namanya Batumbu. Ini dikasih tahu. Foto anak saya diedit jadi foto porno. Dan ada foto saya di situ dia pajang. Nah, jadi ini korban ya. Korban dia nggak tahu bahwa itu pinjaman online yang ilegal, kemudian mungkin dia gagal bayar saat ini, dan akhirnya cara menagihnya debt collectornya seperti ini, semacam ancaman kayak gitu ya. Bahkan sudah mau diedit jadi foto porno. Jadi ini bukan bagian dari proses tracing lagi nih. Ini sebetulnya sudah pembunuhan mental dan pembunuhan karakter yang berlebihan ya, apa namanya, biadab. Kalau saya nyebutnya ini biadab kalau kayak gini ya. Jadi mudah-mudahan, apa namanya, Mas Muhammad Idris 4668 ini segera saya usulkan untuk melaporkan ke kepolisian. Di screenshot ada nomornya, disimpan, terus ajak ketemu, nggak jadi masalah. Kemudian dijebak aja sekalian gitu, karena ini ilegal ya. Dan kemudian laporkan nama dari pinjol ini, kita menentas bareng-bareng ya. Selanjutnya juga ada pertanyaan menarik dari siapa ini kemarin ya. Saya nanti tak kasih kalian pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya dia. Assalamualaikum Bang, Bapak Ubulat, 46 menit yang lalu ini. Bang, tolong masukkan arahannya galbay pinjol sudah 1 bulan lebih di beberapa aplikasi. Posisi sudah ganti nomor hapus WA, reset HP. Menurut Abang, baiknya kita aktifin kembali nomor dan WA-nya atau biarkan aja ya? Terima kasih. Jadi ini Bapak Ubulat itu tanya, kalau misalnya dia pinjem online 1 bulan dan beberapa aplikasi, jadi ini nggak hanya satu pinjol ya, tapi beberapa aplikasi. Tapi kabar baiknya saya harus husnudon ini ya. Kira-kira sebetulnya Bapak Ubulat ini apakah memang dia benar-benar mau pinjam uang karena kepepet atau memang dia mau ambil uang pinjol? Saya ini nggak tahu ini mau jawabnya gimana ini. Yang jelas yang pertama pasti saya akan tanya ke Bapak Ubulat, pinjolnya itu aplikasinya apakah udah dicek di video saya sebelumnya di 98 nama aplikasi yang udah terdaftar di OJK. Kalau di antara aplikasi itu terdaftar di APK yang resmi,
oleh OJK, maka bahayanya kalau Anda sengaja tidak bayar ya, ini sengaja tidak bayar dengan cara hapus WA, reset HP, ganti nomor, data Anda tetap masuk di slik OJK. Data Anda tetap masuk ke rekaman BI checking atau slik OJK. Nama Anda di situ tertera, nama lengkap, nomor KTP, dan juga alamat lengkapnya, termasuk sidik jarinya, tanda tangannya, karena KTP gitu loh. Ya, jadi namamu akan jelek kalau sudah masuk di BI checking. Suatu saat Anda ditakdirkan oleh Allah punya derajat ekonomi yang tinggi, terus Anda butuh bank untuk kerjasama, misalnya Anda tiba-tiba punya perusahaan, hanya gara-gara satu pinjol ini Anda tidak bisa dapat pinjaman dari bank, Anda tidak akan bisa dapat ACC dari bank. Itu kabar pertama, kabar buruk pertama. Kabar yang buruk yang kedua adalah kalau Anda membiarkan tidak membayar pinjol aplikasi yang udah resmi di OJK, kalau Anda sekarang fresh graduate, baru lulus kuliah, dan Anda ingin melamar pada sebuah perusahaan yang kaitannya dengan pembiayaan dan perbankan, hanya gara-gara KTP Anda itu BI checking jelek, Anda tidak bisa masuk. Ini terjadi pada pengalaman saya pribadi. Waktu itu ketika saya awal bekerja di bank, saya kan ikut tes besar-besaran. Akhirnya yang dipilih dari ratusan orang itu di tahun 2013 itu 2 orang. Saya dan teman saya, dan orang di sebelah saya itu. Waktu itu saya nggak kenal. Dan secara performa, secara tampilan, dia lebih pintar, lebih baik, lebih ganteng, lebih tinggi. Tapi dia nggak bisa lolos. Hanya saya yang lolos. Kenapa? Karena waktu itu alasannya dari pimpinan HRD, setelah saya tanya, setelah saya sudah bekerja waktu itu ya, memang si orang tadi itu, teman-teman waktu saya tes itu punya BI checking yang jelek. Jadi slik OJK itu merekam ya semuanya ya. Anda jangan sampai berniat untuk tidak bayar. Tapi kalau kondisinya memang sudah nggak bisa bayar, nggak harus memaksakan diri pinjam lagi untuk bayar, nebus nama baik biar OJK-nya aman. Jangan, itu namanya gali lubang tutup lubang. Maksud saya buat teman-teman, sahabat-sahabat saya, kalau kondisinya memang udah nggak bisa bayar hutang dan memang sudah ada pinjaman di bank konvensional atau BI atau online yang terverifikasi OJK, ya sudah, ajukan restrukturisasi. Apa itu restrukturisasi? Setelah saya jelaskan di awal, restrukturisasi itu adalah proses penataan kembali angsuran kalian untuk diperpanjang tapi dikecilkan gitulah. Jadi misalnya 1 bulan itu 1 juta atau 5 juta atau 10 juta. Itu nanti akan dihitung ulang berdasarkan dari kapasitas dan kemampuan kalian. Misalnya 1 bulan kalian ditawarkan, oh aku bisanya separuh 500.000, ya sudah berarti 500.000. Itu namanya restrukturisasi. Dan juga penghapus bunga. Ajukan aja hapus bunga sama hapus denda. Dan nanti bank akan bisa melihat itu, karena fintech itu juga diberikan wewenang ya, peminjam itu diberikan wewenang oleh BI untuk mengambil kebijakan hapus bunga dan lain-lain. Nah, itu kalau pinjol yang ilegal, yang dimaksud aplikasi pinjol ilegal, itu hukumannya ya, kalau saya menjawabnya, maaf, harus kamu bayar. Tapi bayar aja pokoknya, bayar aja kewajibannya, nggak usah bayar dendanya, nggak usah juga bayar bunganya, ya. Karena kalau ilegal ini kan memang dia niatnya memeras, ya. Pinjam 1 juta misalnya, terus bunga dan dendanya hampir 10 juta, itu ngawur namanya. Karena kenapa saya bilang ngawur? Ini saya nggak ngomong sembarangan ya. Di aturan keuangan di OJK, untuk aplikasi yang udah resmi dan terverifikasi oleh OJK, maksimal denda itu 100% dari pinjaman. Jadi kalau pinjaman 3 juta maksimal, itu berarti 6 juta. Itu denda maksimal. Artinya denda maksimal itu misalnya 20 tahun, 10 tahun nggak bayar, 5 tahun nggak bayar, kan itu namanya maksimal ya. Nggak ada batasnya. Ya batas maksimal gitu loh maksudnya. Dan
bunga itu kan juga diatur kayak gitu. Kalau nggak salah berapa ya, nanti saya berikan ini ya aksesnya ini. Yang jelas kalau di OJK pinjol yang resmi masih ada aturan, jadi nggak ngawur. Tapi kalau udah yang nggak resmi ini yang bahaya kayak gitu ya. Mulai dari aturan denda dan bunga itu sakar PDW kayak gitu. Jadi Bapak bulat, saya kira pertama kalau Anda niat tidak bayar, satu, nama Anda akan jelek. Kalau ini niat nggak bayar. Yang kedua, kalau nama Anda di slip OJK itu jelas tidak akan bisa dihapus sebelum Anda bisa melunasi. Dan yang ketiga adalah kalau Anda fresh graduate dan mau cari pekerjaan dalam dunia perbankan, pembiayaan, itu otomatis HED tidak akan menerima itu. Dan yang keempat, yang namanya hutang, seperti yang sudah saya sampaikan, di akhirat bagi orang muslim nanti akan ditagih kayak gitu. Jadi kalau hutang ya bayar pokoknya aja. Kalau yang ilegal, kalau legal nanti kalian kan dikasih fasilitas untuk banding, untuk pengajuan kondisi, bisa restrukturisasi tadi, bisa penghapusan benda atau penghapusan bunga. Jadi bayar pokoknya aja. Itu diantara apa yang saya sampaikan tadi mengenai pertanyaan dari Bapak Bulat. Selanjutnya adalah pinjol resmi dan pinjol tidak resmi. Kalau pinjol tidak resmi, kesimpulannya ya sudah, jangan dibayar bunganya, jangan dibayar dendanya, jangan bayar pokoknya aja, kewajibannya aja. Kalau resmi kalian ajukan gitu ya. Terus juga sebaiknya jangan kita itu terjebak dengan fintech ya. Memang fintech itu cukup menggiurkan. Bagaimana tidak ya? Pinjam 1 menit cair 1 menit gitu. Artinya adanya aplikasi ini, orang yang butuh uang cepat itu dengan cepat juga dia akan mencari solusi dari pinjol ya gitu. Tapi mereka nggak tahu edukasinya ya. Ini pinjol resmi atau tidak resmi ya gitu. Jadi jangan khawatir sahabat-sahabat sekalian mengenai tadi, yang penting niat kalian harus bayar. Terus pertanyaan berikutnya mengenai Mbak siapa tadi ya? Iya, kalau dia sopan saya Mbak jawab, kalau nggak sopan bener, itu aja. Kalau pinjol dia ngawur sampai segala macam mau ngedit foto porno, dilaporkan aja. Tapi kalau sopan itu kalian jawab. Wow, ini kalau orang penjahat nih ngambil uang 5 juta aja, 1 juta aja kali 500, berapa uang dia dapat? Ngeri ya bos. Saya nggak tahu sebetulnya mereka ini niatnya apa ya. Dan kan saya buka nanti di balik perusahaan pinjol ini siapa pendangan dananya, itu akan kelihatan. Di antara yang ditemukan juga 17 entitas yang melakukan penawaran investasi kegiatan keuangan yang terdiri dari 1 entitas melakukan penipuan dan modus penawaran kerja paruh waktu dengan sistem deposit. Wow, 13 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin, 2 entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin, dan 1 entitas melakukan kegiatan perdagangan sistem multi level marketing tanpa izin. Sejak 2017 sampai dengan 31 Maret 2024, Satgas telah menghentikan 9.062 entitas keuangan legal yang terdiri dari 1.300 entitas investasi ilegal, 7.500 entitas pinjaman online ilegal, BINPRI, dan 251 entitas gadai ilegal. Ya. How? Mengutip Syapes OJK berikut daftar lengkap pinjol ilegal. Oke, ini saya akan bacakan pinjol ilegal. 1. Saku teman. 2. Cepat tuntas. 3. Kami hadir. 4. Dana berkah. 5. Daun hijau. 6. Dana dompet pinjaman online. 7. Abadi dana. Pinjamanku. Dana cepat. Pinjaman KTA online. Mohon pinjaman. Pohon rupiah. Pinjaman uang tanpa jaminan. Pohon pinjaman. Pohon emas. Pinjaman pohon kelapa. KSP dompet. 6. KSP kilat. Pinjaman dana cicil. Dana mudah cicil. Pinjaman dana uang. Dana mudah uang. 21. Dana easy pinjaman online. Duitku pinjaman online. Cash aman 24. KSP kami rupiah. Fulus gesit. KSP ujung. Dana cepat bisnis online. Tuntasin. Bantu teman. Ayo pinjem. Gocap cepat. Wow, ini baru 32 aplikasi yang aku baca. Banyak sekali ya. Ini niatnya apa itu ya? Kok sampai? Wow, ini totalnya 537. Yang tadi Yuliawati, Cayun, Putra Herwata, Yulaiha. Ada nama orang, ada nama admin Vivi, Mat Lestari. Ini pinjaman seperti ini, jangan sampai kalian masuk ya. Jadi bahayanya adalah kamu akan terus diteror. Kalau nggak punya mental bahaya, kalau punya mental sih nggak jadi masalah gitu.
Nanti banyak sekali lah kasus-kasus di mana ketika pinjaman ilegal itu kalian jadi korbannya, maka segera langkahnya adalah yang pertama, Facebook, IG, apa namanya, WA, teman-teman semua blokir ya. Kamu blokir, data kamu blokir, terus kamu waktu install itu izin itu dihapus. Nanti saya kasih tahu cara.